Bismillahirrahmanirrahim. Ngaji Al-Kafi fi tafsiri suratil Kahfi masih mengurai tentang ayat kedua qayyimah, di mana oleh tafsir Jalalain dijelaskan sebagai mustaqiman, yakni lurus. Nah, bicara tentang mustaqiman, kita ingat dalam suratul Fatihah itu kita sudah hafal betul. Ada ayat yang ke-6 itu berbunyi, Qala ta'ala, Allah berfirman, ihdinas syiratal mustaqim. Lalu dilanjut di ayat berikutnya, syiratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Istiqamah, mustaqim, qayyimah itu merupakan identitas dari jalan, dari jalur yang ditempuh oleh mereka yang sudah diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya di situ berbunyi, ihdina, tunjukkan kepada kami ya Allah as-sirata, jalan al-mustaqimah, yang lurus. Lalu ditafsirkan sendiri oleh Al-Quran. Allah menjelaskan apa itu siratal mustaqim. Siratal mustaqim itu adalah siratal ladzina, jalan mereka an'amta, yang telah engkau berikan nikmat alaihim, atas mereka. Jadi jelas yang dimaksud siratal mustaqim adalah jalan yang ditempuh oleh mereka-mereka yang sudah diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, lalu pertanyaannya, siapa orang-orang yang diberi nikmat oleh Allah? Nah, maka dijelaskan pula oleh Al-Quran yang dimaksud dengan siratal ladzina an'amta alaihim, seperti dalam surat An-Nisa 69, wa man yuti'illaha wa rasul fa ulaika ma'al ladzina an'amallahu alaihim minan nabiyyin wassiddiqin wasyuhada wassalihin wa hasuna ulaika rafiqa. Jadi kalau ada pertanyaan, apa itu siratal mustaqim? Jawabannya adalah siratal ladzina an'amta alaihim. Yang dimaksud siratal mustaqim adalah jalan yang ditempuh oleh mereka yang sudah diberi nikmat oleh Allah. Nah, kemudian muncul lagi pertanyaan, siapa yang dimaksud mereka yang diberi nikmat oleh Allah? Minan nabiyyin, yaitu para nabi, para siddiqin, para syuhada, dan para solehin. Wa hasuna ulaika rafiqa. Mereka-mereka itu, para nabi, siddiqin, syuhada, solehin, adalah sebaik-baik daripada teman. Nah, jelas kan? Makanya kita disuruh untuk selalu memohon kepada Allah supaya diberi petunjuk untuk di jalur yang ditempuh oleh para nabi, para siddiqin, para syuhada, dan para sholihin. Ghairil maghdubi, bukanlah jalan orang yang dimurkai alaihim, atas mereka, waladdallin, dan bukan pula mereka-mereka yang sesat. Bukan mereka yang sesat. Makanya kalau dalam istilah tafsir kita akan ketemu yang dimaksud mereka-mereka yang diberi nikmat adalah minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada wassolihin. Lalu kita mohon pula kepada Allah
supaya dijauhkan, dihindarkan ya dari jalur yang ditempuh oleh golongan yang maghdub dan juga oleh orang yang zalim. Nah, kita banyak sekali mendapati dalam ayat Al-Quran itu keterangan tentang maghdub. Salah satunya di An-Nisa 93, dan juga yang dimaksud dengan zalim yaitu yang ada di surat Al-Maidah ayat 77. Nah, kita melihat bahwa mereka-mereka yang dimurkai oleh Allah itu dikarenakan ya, mereka itu tahu tapi mereka melanggar. Nah, misalkan begini, orang-orang yang nggak ngerti lalu melakukan kesalahan karena memang nggak ngerti, itu beda dengan yang ngerti lalu melakukan kesalahan. Contoh anak kecil, dia melakukan kesalahan, orang tua mungkin mengatakan wong karang urung ngerti. Beda dengan orang dewasa yang sudah ngerti lalu melakukan kesalahan. Apa yang terjadi? Maka itu akan bikin murka orang lain. Peraturan dilanggar, maka akan ada hukuman bagi mereka. Hukuman itu terjadi supaya dia tidak melanggar karena dia sudah ngerti. Nah, kemudian mereka yang sesat. Mereka yang sesat ini adalah orang yang kemudian dia itu adalah mengetahui tentang kesesatan itu, lalu kemudian diingatkan. Jadi dia memilih satu keyakinan yang jelas bertentangan dengan Islam, nah, lalu kemudian diingatkan, disentuh dengan dakwah, lalu mereka menolak. Lalu mereka menolak karena masih berpegang teguh kepada keyakinannya. Itu disebut dhalil. Jadi beda dengan maghdub. Yang maghdub itu mengetahui tapi dia melanggar. Dan dia sadar itu melanggar. Dan dia sadar itu akan dihukum. Ini contoh. Misalnya pencuri, maling, dia tahu perbuatan itu melanggar, tapi dia mengerjakannya. Sepanjang dia tidak tertangkap, dia akan terus mengulangi lagi perbuatannya. Itu maghdub. Nah, kalau zalim, orang itu memiliki satu keyakinan, satu pemahaman yang salah, lalu diingatkan, disentuh dengan dakwah, tapi dia menolak dakwah itu. Sekian, mudah-mudahan bermanfaat. Alhamdulillahirabbil alamin.